Selamat datang di review cetak biru masa depan agroindustri. Hari ini, kita akan membahas sebuah langkah besar. Transformasi radikal pabrik gula tradisional menjadi sebuah biorefinery terintegrasi. Ini bukan sekedar peningkatan efisiensi, melainkan sebuah solusi sirkular dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan energi kita. Dunia saat ini menghadapi krisis asimetris. Penipisan cadangan karbon berbahan fosil berbenturan langsung dengan target net zero emission. Menuntut kita mencari substitusi bahan bakar cair yang terbarukan dengan segera. Jawabannya ada pada tebu. Secara ilmiah, tanaman ini adalah panel surya biologis paling efisien di bumi, yang menangkap CO2 dan mengubahnya menjadi rantai hidrokarbon. Saatnya kita menggeser paradigma. Merombak persepsi pabrik pangan yang boros energi menjadi kilang hayati atau biorefinery multifungsi. Mari kita bedah anatomi tebu dari kacamata ekosistem sirkular. Dari 1.000 kg tebu segar, kita menghasilkan 10% gula pangan bernilai tinggi, 4% molasis atau tetes untuk bioetanol, 28% ampas untuk bahan bakar pembangkit listrik, dan 58% air serta blotong yang akan dikembalikan lagi ke tanah sebagai pupuk. Konsep ini mematikan model linear ambil buat buang, menciptakan siklus tertutup atau zero waste yang sempurna. Evolusi ini mengubah segalanya. Pabrik gula tradisional beroperasi secara linear dengan tekanan boiler rendah, membuang emisi secara bebas, dan menjual murah residunya. Sebaliknya, biorefinery modern menerapkan model operasi sirkular dengan high pressure boiler hingga 110 bar yang mampu mengekspor surplus listrik ke PLN. Residu dikonversi menjadi bioetanol dan bio-CNG, sementara emisi ditangkap melalui sistem carbon capture untuk menyuplai industri lain. Pilar pertama dari sistem ini adalah cogeneration. Dengan membakar ampas tebu, kita menghasilkan uap bertekanan super tinggi, antara 87 hingga 110 bar, sebuah syarat mutlak bagi biorefinery. Pada kapasitas 10.000 tons of cane per day, sistem ini mampu membangkitkan total energi hingga 110 kWh per ton tebu. Hasil akhirnya, ekspor daya konstan sebesar 30 MW ke grid nasional PLN sebagai baseload yang stabil. Pilar kedua berfokus pada biokimia bahan bakar, memproduksi bioetanol generasi 1 dan 2. Pada proses 1G, fermentasi molasses dengan teknologi dehidrasi nano menghasilkan fuel-grade etanol dengan kapasitas hingga 104.000 liter per hari. Lebih canggih lagi, proses 2G mampu memecah serat kayu ampas menggunakan enzim khusus, yang secara ekologis meningkatkan produksi etanol hingga 50% tanpa perlu membuka lahan baru atau bersaing dengan kebutuhan pangan. Pilar ketiga membawa kita pada inovasi ekstrim. Limbah cair panas atau finase dari produksi etanol tidak dibuang, melainkan dikonversi oleh bakteri dalam biodigester menjadi bio-CNG terkompresi. Gas ini kemudian mendayai armada truk, menciptakan logistik yang 100% bebas fosil. Bersamaan dengan itu, emisi karbon yang dihasilkan dari tangki fermentasi ditangkap, dicuci, dan dicairkan melalui teknologi carbon capture untuk kemudian dijual ke industri minuman bersoda. Inilah gambaran utuh dari sintesis ekosistem jaringan sirkular kita. Tebu menyerap energi matahari, diproses di pabrik dengan energi dari ampasnya sendiri, lalu menghasilkan listrik surplus, bioetanol, dan bio-CNG. Sisa air dan mineralnya kembali ke lahan tebu sebagai pupuk organik penyubur tanah. Sebuah tatanan industri tanpa limbah, di mana setiap elemen memberikan nilai tambah. Dari sisi bisnis, biorefinery memberikan perlindungan maksimal melalui switch strategy atau fleksibilitas pasar. Ketika harga BBM global melonjak, pabrik dapat mengalihkan aliran nira manis langsung untuk memproduksi bioetanol secara masif. Sebaliknya, jika harga gula sedang meroket, pabrik fokus pada kristalisasi gula pangan. Strategi ini memastikan operasional pabrik selalu menghasilkan keuntungan menyeluruh tertinggi dalam kondisi pasar apapun. Tentu, ada tantangan operasional yang memerlukan mitigasi ketat.
Fenomena anomali iklim dapat memengaruhi kualitas kadar air tebu dan nilai kalor ampas. Selain itu, ketel uap bertekanan ekstrim menuntut pasokan air murni tanpa celah agar tidak terjadi ledakan sistem. Proses biologisnya pun sangat sensitif. Ragi dan enzim memerlukan sistem otomasi presisi tinggi untuk menjaga kestabilan mikroskopis dari fluktuasi suhu dan pH. Mari kita bicara angka investasi. Dengan asumsi kapasitas 10.000 TCD, estimasi investasi awal atau CAPEX mencapai sekitar 100 juta dolar. Namun, model ini diproyeksikan menghasilkan pendapatan tambahan lebih dari 26 juta dolar per tahun dari efisiensi bahan bakar, kredit karbon, ekspor listrik, dan bioetanol. Ini bermuara pada gross margin 12 juta dolar per tahun, payback period dalam 8,2 tahun, dan return on investment sebesar 12,1% per tahun. Model bisnis ini juga terbukti memenuhi standar tata kelola ESG. Secara lingkungan, kita mencapai operasional near carbon dan menghemat air lokal hingga 80%. Secara sosial, transformasi ini menstabilkan ekonomi ribuan petani plasma dan mencetak tenaga kerja dengan keahlian tinggi. Dari segi tata kelola, transparansi dijamin melalui keterlibatan auditor independen global untuk memastikan tidak adanya manipulasi data emisi. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menunjukkan bahwa model ini didukung oleh regulasi hijau global dan pasokan captive mandiri. Model biorefinery ini bukan sekedar teori. Di panggung global, raksasa tebu Raisen di Brasil dan Balrampur Chini Mills di India telah membuktikan kesuksesan adopsi komersial ini, meraup untung sekaligus memasok listrik ke jutaan penduduk secara berkelanjutan. Visi kita tidak berhenti di sini. Di masa depan, etanol dari pabrik ini dapat ditingkatkan menjadi Sustainable Aviation Fuel atau aftur sintetik untuk mendekarbonisasi penerbangan komersial. Selain itu, ia dapat bertindak sebagai stasiun reforming penyedia hidrogen murni untuk mobil fuel cell, serta menjadi pembangkit listrik raksasa sepanjang tahun menggunakan optimalisasi penyimpanan ampas untuk di luar musim giling. Sebagai kesimpulan, pabrik gula bukan lagi sekadar industri pangan. Ia adalah pembangkit listrik dan kilang energi masa depan, penawar defisit BBM negara. Untuk itu, dibutuhkan tindakan terpadu. Pemerintah perlu segera menerbitkan payung hukum mandatory blending dan tarif insentif listrik. Korporasi harus segera mengadopsi teknologi high pressure boiler dan perbankan harus hadir untuk menyuntikkan likuiditas pembiayaan hijau khusus guna mewujudkan cetak biru keberlanjutan ini. Terima kasih atas perhatian Anda.